32 tahun Trijaya, teman kolaborasi pendengar Trijaya. Senang sekali, termasuk Anda yang ada di Audio Plus, bagian dari CT Plus. Apa kabar? Senang sekali, saya Marlen Karamai bersama Anda. Kita akan ngobrol tentang program kolaboratif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek bernama Kedai Reka. Program ini telah merampungkan matching fund pada bulan ini, September 2022, dan telah berhasil mengumpulkan 5.000-an proposal Reka Cipta dalam 5 tema prioritas. Kita akan bahas lebih lanjut. Pendengar Trijaya bisa WhatsApp 0812 111 1046 dan kita sapa PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pak Nizam. Halo Pak PLT Dirjen, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Marlen. Sehat juga semoga. Sehat-sehat Pak. Baik, terima kasih waktunya udah ngobrol di Trijaya Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih atas waktunya juga. Pak Nizam, pertama-tama selamat. Kedai Reka telah menyelesaikan program matching fund. Mungkin dijelaskan dulu untuk pendengar Trijaya, apa sebetulnya platform ini, Kedai Reka ini, Pak? Baik, jadi Kedai Reka itu sebetulnya singkatan dari Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Ini dimulai dari keprihatinan kita ya, di pengalaman pribadi sewaktu saya masih jadi dosen, jadi dekan Fakultas Teknik. Itu ketika kita membawa produk-produk hasil riset dari perguruan tinggi ke industri, itu sulit sekali. Sementara kita tahu industri sendiri juga selama ini lebih banyak menggunakan lisensi dari luar dibandingkan dengan memanfaatkan riset dan pengembangan inovasi dari dalam negeri. Jadi itu sehingga kami melahirkan Kedai Reka ini sebagai bentuk upaya untuk menghilirkan karya dari perguruan tinggi ke dunia usaha, dunia industri kita, membangun kedaulatan lah dalam teknologi. Tadi disampaikan ini terinspirasi waktu Bapak masih ngajar, begitu ya Pak ya? Iya, waktu saya masih sebagai dosen maupun sebagai peneliti dan sebagai dekan Fakultas Teknik waktu itu, ketika kita membawa hasil riset dari kampus, inovasi dari kampus ke industri itu sulit sekali. Saya ketuk pintu satu persatu industri, itu yang mau mengambil karya dari perguruan tinggi itu sangat sulit. Lalu awalnya gimana Pak? Saat Kedai Reka terbentuk, awalnya mungkin ada tantangan atau ada yang Bapak hadapi gimana? Jadi sekarang ini juga sebagai salah satu informasi Mbak Marian. Jadi ketika kita melihat data ya, itu riset di Indonesia ini masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara lain karena memang pendanaan riset kita secara nasional ini masih sangat kecil dibandingkan dengan PDB. Bahkan di Asia Tenggara pun kita termasuk paling rendah 0,01%. Ini data dari Bank Dunia, data dari LIPI, jadi 0,01% dari PDB. Ini jauh dibandingkan dengan negara-negara yang sudah sadar tentang inovasi. Dan dari yang 0,01% tadi, itu 75% adalah belanja riset dari pemerintah. Jadi dari private sector itu baru 25% dari yang sangat kecil tadi. Ini berkebalikan dengan misalnya Thailand. Di Thailand itu sudah 0,6% PDB, dan itu 75%-nya adalah belanja private sector. Belanja dari pemerintah itu tinggal 25%-nya. Nah, padahal di sisi yang lain kita tahu ekonomi Indonesia saat ini berada di kelompok negara berpenghasilan menengah. Untuk bisa masuk menjadi negara maju, itu ekonominya harus bergeser dari ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam, berbasis pada upah buruh yang murah,
menuju pada ekonomi yang berbasis pada inovasi, innovation driven economy. Itu kata para pakar ekonomi ya. Jadi sangat penting bagi kita, sangat penting bagi industri, sangat penting bagi negara untuk memastikan inovasi ini terjadi. Dan inovasi membutuhkan riset dan pengembangan. Jadi membangun kesadaran dunia usaha, dunia industri, membangun kesadaran seluruh sektor untuk melakukan R&D guna menghasilkan inovasi-inovasi yang akan menjadi pendorong ekonomi kita menjadi ekonomi maju. Ini sangat-sangat penting. Itulah yang mendasari lahirnya Kedai Rika. Dan untuk itu memang kita perlu membangun kesadaran, terutama para pengusaha, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat luas, serta pemerintah untuk berinvestasi di dalam R&D gitu. Jadi tentu banyak tantangannya, karena tadi menyadarkan seluruh pemangku kepentingan dunia usaha dan industri dan masyarakat ini tidak mudah. Ya, ya. Kalau yang Bapak pelajari, apa sebetulnya kenapa dunia industri itu atau swasta pada umumnya kecil sekali mendukung atau memberikan dananya untuk riset dan inovasi? Ya, karena memang riset dan pengembangan dan inovasi itu namanya R&D itu tidak pasti hasilnya apakah nanti akan berhasil atau tidak, itu tidak pasti. Kemudian jangka waktunya berapa lama untuk menghasilkan suatu produk itu juga tidak pasti. Sementara dunia usaha, dunia industri kan membutuhkan sesuatu yang mudah. Kalau membutuhkan satu teknologi misalnya untuk proses, ya sudah cari aja yang sudah tersedia. Sehingga dunia usaha, dunia industri kita itu lebih nyaman menggunakan lisensi dari teknologi yang sudah existing, yaitu teknologi impor. Jadi lebih mudah dengan menggunakan impor dibandingkan berinvestasi untuk riset dan pengembangan. Jadi risiko dari R&D itu memang ada, dan juga kepastian tentang hasil dari R&D itu juga tidak bisa dipastikan. Beda dengan kita membangun rumah atau membangun jalan, itu pasti ya. Jadi waktunya bisa jelas, produknya bisa dipastikan selesai dalam sekian bulan, sekian tahun. Tetapi dalam riset dan pengembangan itu ujungnya belum pasti. Itulah salah satu yang menyebabkan dunia usaha dan industri tidak atau belum berinvestasi ke riset dan pengembangan. Di sisi yang lain juga, yaitu tadi karena hal tersebut, maka Dudi ini sudah berada di dalam zona nyaman karena dengan lisensi itu mudah, cepat, tetapi dalam jangka panjangnya tentu itu tidak memberikan nilai tambah yang tinggi. Saya memberikan contoh, misalnya katakanlah produk Apple lah, saya menyebut satu nama ya, Apple. Itu meskipun ini diproduksi di ya mulai dari iPhone, iPad, komputer, laptop dan sebagainya dari Apple, MacBook dan sebagainya, itu produksinya di Tiongkok. Tetapi nilai tambahnya itu 75% dinikmati oleh perusahaannya di Amerika Serikat sana. Jadi nilai tambah itu terbesar adalah dari pemilik teknologi. Itulah yang mengharuskan kita, kalau kita ingin menjadi negara Indonesia ini negara berpenghasilan tinggi, mau tidak mau kita memang harus mengembangkan R&D, mengembangkan inovasi, sehingga nilai tambah dari produk kita, nilai tambah dari sumber daya alam kita, itu akan maksimal. Begitu, Mbak Marlene. Ya berarti bidang R&D ini harusnya semua pihak itu berpartisipasi, meskipun banyak mindset mungkin ya Pak, atau pola pikir yang
yang masih tidak mementingkan riset dan R&D ini, Pak. Ya. Lalu kalau di program atau platform Kedereka ini, siapa aja sih Pak yang berpartisipasi? Iya, jadi tadi saya sampaikan di depan bahwa memang ini perlu semua pihak ya, baik dari Dudi maupun dari perguruan tinggi untuk ketemu. Karena selama ini kalau kita lihat ya karena industri belum melirik pada perguruan tinggi dan perguruan tinggi akhirnya ya sibuk dengan risetnya sendiri, riset sesuatu sesuai dengan eh, pikiran dosen, hasil dari mungkin kalau yang doktor baru kembali dari luar negeri, itu ya melanjutkan aja riset-riset yang dilakukan di sana tanpa mempedulikan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Nanti dosen sudah bertahun-tahun meneliti, menghasilkan sesuatu. Tadi ketika kita bawa itu ke industri, mereka mengatakan, oh saya nggak butuh itu, yang saya butuhkan yang lain. Nah itu yang terjadi. Sehingga tidak terjadi atau yang biasa kita kenal dengan mismatch ya, antara yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, tidak nyambung, tidak ketemu. Sementara sudah pendanaan kecil, dan yang kecil tadi itu kemudian penelitiannya tidak dimanfaatkan oleh industri atau tidak termanfaatkan oleh industri sehingga nggak nyambung. Nah, supaya ini nyambung, maka konsep dari Kederika ini adalah harus dari awal industri itu bicara dengan perguruan tinggi. Apa sih sebetulnya masalah di industri katakanlah petrokimia? Apa sih masalah di industri obat-obatan? Kenapa kok sampai sekarang 100% bahan bakunya impor? Apa sih masalah di industri otomotif? Kenapa sampai sekarang kita hanya jadi tukang jahit komponen saja? Nah, itu ketemu untuk saling menyapa, saling diskusi, apa problemnya industri, dan apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi demand supply-nya itu ditemukan. Nah, sehingga melalui dialog tadi, melalui komunikasi tadi, melalui matchmaking, pertemuan antara partner, perguruan tinggi dan industri tadi, kita harapkan perguruan tinggi dan industri akan nyambung, problem-problem dari industri akan masuk ke perguruan tinggi, dan riset perguruan tinggi akan menjawab problem-problem dari industri tadi. Di link and match lah, link and match yang kita pasangkan, matchmaking kan melalui Kederika ini. Sehingga ini adalah di satu sisi merupakan biro jodoh antara industri dengan Budi dengan kampus. Supaya terjadi downstreaming, hasil dari riset masuk ke industri, dan upstreaming, problem dari industri masuk ke perguruan tinggi agar menjadi agenda riset di perguruan tinggi. Demikian, Pak Marlin. Ya, ya. Itu kebayang bagaimana di awalnya itu Pak, karena kalau udah jalan sih itu pasti bagus banget gitu ya, maksudnya kalau udah jalan udah saling ketemu, udah saling apa tadi bilang awalnya mempertemukan, kalau udah jalan sih kayaknya itu akan jadi R&D kita akan sangat maju gitu, baik di sisi industri maupun di kampus. Tapi di awalnya itu pasti banyak perjalanan yang Bapak udah lalui. Ada pengalaman berkesan nggak tuh Pak mempertemukan dunia kampus dengan industri ini? Iya, Mbak Marin. Jadi alhamdulillah karena Menteri kita, Mas Nadiem Anwar Makarim itu dari industri. Jadi beliau melihat apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengundang industri tadi agar mau kolaborasi dengan perguruan tinggi. Saat ini sebenarnya sudah ada insentif dari Kementerian Keuangan untuk memberikan yang namanya super tax deduction. Kalau industri itu invest 1 miliar untuk riset sesuatu dengan perguruan tinggi, di perguruan tinggi atau lembaga riset, maka pemerintah akan memberikan tax deduction atas income-nya 3 kali lipat dari spending-nya. Tadi invest 1 miliar,
akan dihitung 3 miliar sebagai pengurang perhitungan teks pajaknya. Ya. Tapi itu kan sejauh ini belum menarik bagi industri karena dari teman-teman di private sector itu ribet, karena harus audit, harus segala macam lah, sehingga itu belum menjadi daya tarik bagi industri untuk spend R&D di lembaga riset atau perguruan tinggi. Nah, Mas Menteri nanti melihat harus ada insentif dari pemerintah dengan cara memberikan matching fund, pendanaan pendamping, matching fund. Jadi kalau industri mau melakukan riset dengan perguruan tinggi, dia spend 100 juta, pemerintah mendampingi dengan 100 juta juga. Jadi dari situ, maka risiko, tadi karena R&D itu penuh risiko, risikonya itu sharing. Kalau kita melihat dari kacamata risiko, sharing risk. Pemerintah ikut men-share risikonya. Dari sisi investasinya, dengan adanya matching itu, pemerintah mengakselerasi. Kalau tadinya hanya industri itu melakukan sendiri, mungkin risetnya harus berjalan 2 tahun, pemerintah mendua kali lipatkan resource-nya sehingga bisa selesai 1 tahun. Jadi di situ maka terjadi win-win situation, win-win solution. Industri dari investasinya dua kalikan oleh pemerintah. Dari kacamata pemerintah, pendanaan R&D kita jadi 2 kali lipat juga. Bagi perguruan tinggi, sumber daya yang diperoleh jadi 2 kali lipat. Jadi semuanya untung. Manfaatnya itu akan berlipat-lipat kali lebih banyak dibandingkan dengan kalau tidak ada matching baik dari pemerintah atau dari industri. Jadi itu yang salah satu kata kunci untuk Kedereka ini bisa berjalan, dan alhamdulillah dengan matching tersebut maka industri mulai tertarik untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Jadi mulanya dari sana, Mbak Marlene. Ya, ya. Jadi matching fund ini yang disediakan oleh pemerintah dan melalui platform Kedereka ini, ya, Pak. Betul sekali, Mbak Marlene. Ya. Lalu tahapnya seperti apa sih, Pak? Apakah dari perguruan tinggi dulu atau terkait juga ada 5 tadi kita sebutkan ada 5 tema prioritas ya yang dibahas. Nah itu mungkin ada keterlibatan terlebih dahulu dari dunia industri atau Ya, jadi kita tentu ingin agar riset dan pengembangan kolaborasi antara kampus dengan dunia industri ini itu juga selaras dengan agenda pemerintah. Agenda pemerintah ini sesuai dengan apa yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa ekonomi Indonesia ke depan itu akan fokus pada 5 hal. Pertama adalah green economy, ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, blue economy, karena sumber daya kita itu 75% ada di perairan. Wilayah kita, teritorial kita itu 75% adalah lautan. Sehingga itu sangat perlu untuk kita kembangkan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, digital economy. Sekarang ini kita ketahui seluruh dunia, seluruh sektor itu beralih ke digital. Ini sebagai pengungkit, sebagai leverage untuk melompat membangun kemajuan ekonomi kita. Yang keempat, karena kita hampir 3 tahun ini menghadapi pandemi, maka kesehatan dan alat-alat kesehatan itu menjadi sangat penting. Karena ketika pandemi ini, kita disadarkan bagaimana kita 100% obat-obatan untuk COVID itu impor. Alat-alat kesehatan juga 90% lebih impor. Nah, itu menyadarkan kita untuk kita aman ke depannya, maka kita harus mengembangkan obat-obatan, alat-alat kesehatan dari dalam negeri. Kemudian yang kelima, ini adalah untuk pemulihan ekonomi dan pariwisata. Karena Indonesia ini dengan 17.000 pulau, sangat potensial untuk ekonomi kita nanti ditopang oleh pariwisata sebagai penghasil devisa yang mungkin terbesar nantinya. Sehingga 5 ini yang menjadi fokus kita agar supaya ada fokusnya ya, ada
tidak terlalu nyebar kemana-mana gitu. Jadi itu yang menjadi fokus kita. Nah, industri yang kita ajak bermitra itu kita berikan mindset tentang masa depan industri Anda akan mengarah ke blue, ke green. Kalau saat ini industri Anda itu masih gray atau brown, bergeraklah ke arah hijau. Nah, ke sana perguruan tinggi kita bisa mendampingi dengan riset dan pengembangannya. Kalau sekarang mungkin industri tertentu itu masih ekstraktif, hanya sekedar merusak lingkungan. Nah, ke depan ini harus menjadi industri yang berkelanjutan. Nah, itu yang kita kita bawa ke industri sehingga mereka tersadarkan, iya ya, saya kalau tidak melakukan R&D, saya akan tersisih dari ekonomi Indonesia ke depan. Jadi dengan begitu terjadilah saling membutuhkan antara studi dengan perguruan tinggi dan pemerintah memfasilitasi, mengakselerasi melalui pendanaan pendamping tadi. Ya, iya, iya. Lalu kalau dari pengalaman sebelumnya, Pak, apa sih pencapaian yang udah dicapai melalui program kedirect ini? Ya, alhamdulillah di tahun pertama itu tadinya dengan kita mulai dengan anggaran yang ada, jadi sekitar 250 miliar pada tahun pertama, bagian dari anggaran riset kita, anggaran riset di perguruan tinggi. Nah, 250 miliar itu kita taruh sebagai matching fund, dan alhamdulillah waktu itu di tahun 2021 itu dari industri ternyata call-nya 4 kali lipat dari sumber daya yang kita siapkan, 250 miliar tadi. Sehingga di tahun kedua, tahun 2022 ini, Mas Menteri menyampaikan, Pak Nizam itu harus dibesarkan itu. Nah, kemudian kita alokasikan tahun ini hampir 1.950 miliar. Dan ternyata betul dari industri juga semakin banyak. Jadi kalau di tahun pertama itu call dari industri sekitar 1 triliun, di tahun kedua ini call dari industri hampir 5 triliun. Jadi 5 kali lipat dari yang anggaran yang kita siapkan. Ini menunjukkan bahwa industri memang sebetulnya willing. Artinya sekarang sudah mulai sadar tentang pentingnya R&D, dan dengan adanya matching fund ini, maka investasi mereka di riset dan pengembangan itu dilipatkan, di 2 kali lipatkan paling tidak oleh pemerintah untuk mengakselerasi R&D dan mengurangi risiko atas riset dan pengembangan tersebut. Baik, kalau dari pengalaman tahun lalu berarti ada proposal yang sudah disetujui dan sudah dilaksanakan begitu ya, Pak? Betul, jadi tahun lalu itu sudah berjalan, dan tadi meskipun kita hanya menyiapkan 250 miliar, ternyata proposal yang masuk hampir 500 proposal, Ya. dan itu melibatkan banyak sekali perusahaan ya, dan tadi call-nya itu sudah di atas 1 triliun. Jadi industri itu siap dengan 1 triliun untuk mematching dengan dana pemerintah tadi. Dan itu melibatkan ribuan dosen, 1.800 lebih ya waktu itu, dan ribuan mahasiswa ikut terlibat. Sehingga mahasiswa itu juga semakin mengenal industri juga. Perguruan tinggi juga semakin mengenal Dudi, dan riset-riset di perguruan tinggi menjadi lebih relevan dengan kebutuhan di Dudi. Sementara dunia usaha dunia industri juga begitu. Mereka jadi bisa membawa problemnya ke industri dan bisa membawa permasalahan-permasalahan ke industri, ke perguruan tinggi, dan bisa mendapatkan solusi dari perguruan tinggi. Dan hasilnya kita melihat banyak karya-karya produk-produk yang sudah kemudian dimanfaatkan oleh industri, dan banyak yang berlanjut tanpa minta matching. Jadi juga ada industri yang sudah melihat pentingnya R&D ini, dan mereka siap untuk berlari bersama perguruan tinggi tanpa harus mendapatkan matching fund dari pemerintah. Dan memang diharapkan terjadi ya. Jadi kalau udah bertemu, udah matching, sebetulnya tinggal jalan aja gitu ya, Pak ya.
Betul sekali. Itu tadi contohnya ada yang sudah mau jalan sendiri. Karena memang kalau Ya, kita menggunakan matching fund ini kan ada prosesnya, ada proses seleksi, ada proses tata kelola keuangan negara yang juga kadang-kadang ribet ya. Jadi beberapa ya, industri telah melihat manfaatnya, ya sudah kita jalan aja dengan pendanaan full dari industri. ya. Mungkin ada contoh kali Pak produk inovasi ataupun karya Ya, inovasi yang ada beberapa karya inovasi, misalnya sebagai contoh yang sangat nyata, itu misalnya teman-teman dari Undip, itu di tahun 2021, di tengah pandemi, itu sektor yang sangat-sangat terdampak oleh pandemi ini adalah sektor transportasi, terutama angkutan darat, yaitu bis antar ya, kota, antar provinsi, itu sangat-sangat terdampak oleh pandemi ini karena orang takut naik bus karena ya katakanlah dari Semarang ke Jakarta itu berapa jam saja. Nah, kalau ada ya. satu yang kena COVID, Hmm. nyebar itu satu bis pasti akan tertular. Nah, kemudian teman-teman dari perusahaan angkutan bus dan karoseri berkolaborasi dengan Undip, teman-teman dari Undip, untuk membuat bagaimana agar bis ini seperti pesawat terbang. Kalau di pesawat terbang itu kan meskipun ada yang flu, tidak kemudian seluruh pesawat kena flu. Karena sistem sirkulasi udaranya itu tidak sirkular, tapi vertikal. Jadi kalau kita di pesawat itu ada sistem sirkulasi udara yang laminer dan itu arahnya vertikal begitu, masuk ke bawah, disedot, kemudian nanti difilter dengan HEPA filter, kemudian dikembalikan lagi ke dalam pesawat. Nah, sistem itu yang kemudian dikembangkan untuk bis, untuk angkutan darat tadi, dan sehingga bus ini menjadi seaman pesawat terbang. Nah, ini kemudian dikembangkan sistem aliran udaranya, dikembangkan sistem AC-nya, dikembangkan sistem HEPA filternya, ditambah dengan ultraviolet, Ya. kemudian badan bus dan seluruh apa namanya, ya seluruh bis itu diberi lapisan nano coating yang itu bisa membunuh virus. Sudah terbukti itu bisa membunuh virus. Nah, Ya. ini yang kemudian menjadi produk dan diuji coba dari Semarang ke Jakarta. Ternyata seluruh penumpangnya itu imunitasnya meningkat malahan, dan kalau ada yang flu, ada yang batuk, pilek di depan, nggak ada yang terkena seluruh bus. Nah, ini kemudian kita bawa ke Kementerian Perhubungan. Ya. Ini bisa dijadikan standar untuk angkutan darat yang aman dan sehat gitu, baik untuk selama pandemi maupun ke masa depannya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini kemudian juga diadopsi. Oh, kalau begitu nanti untuk angkutan haji, misalnya di Saudi, kita juga gunakan bis yang aman, sehat tadi. Ini salah satu contoh yang sangat berhasil. Ya, ya, ya. Dan itu semuanya full dari kampus gitu ya, Pak? Bukan? Ya, kampus berkolaborasi, tidak hanya kampus sendiri, kampus Ya, berkolaborasi dengan industri karoseri, sehingga itu bisa diproduksi, dengan angkutan umum, sehingga itu bisa digunakan. Jadi tidak berhenti hanya sebagai satu prototipe, atau sebagai nanti muncul ketika pameran saja, tapi ya, ya, betul-betul diadopsi dan digunakan oleh industri. ya, ya, ya. Kalau sebaran proposal ataupun kampus yang ikut serta Ya, itu dari mana, Pak? eh, di tahun lalu itu sekitar 28 provinsi yang sudah mengajukan proposal dan mendapatkan pendanaan. Tahun ini meningkat jadi hampir seluruh provinsi, masih ada 1-2 Jambi dan Papua Barat Ya, ya masih bolong begitu. Nah, untuk yang masih bolong itu kita berikan pendampingan, pembinaan agar nanti proposal-proposal ke depan bisa lebih baik gitu. ya, ya, ya. Jadi sebetulnya seluruh Indonesia, kampus kita ini sebetulnya mampu ya untuk Betul sekali. Jadi melakukan. menarik ini tidak hanya kampus-kampus besar, tapi juga kampus-kampus kecil yang mungkin kita belum pernah dengar.
itu ternyata juga di sana ada inovasi juga, ada dosen-dosen yang kreatif, dan melalui karena platform Kedereka ini sifatnya eh, ya kedai ya warung. Di warung itu Hmm, kan semua orang bisa masuk. ya, ya, eh, ya, Ketika di situ terjadi dialog antara industri dengan masalahnya, dosen di perguruan tinggi dengan kreativitasnya itu ketemu, diskusi, sepakat untuk menyusun proposal, terjadilah tadi pernikahan antara kampus dengan Dudi tadi, sehingga ya. seluruh perguruan tinggi berkesempatan sama untuk menemukan partner. Termasuk perguruan tinggi swasta ya, Pak? Iya, negeri dan swasta, justru swasta lebih banyak lagi ya, karena perguruan tinggi Hmm, swasta kita kan memang banyak sekali. Ya, 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 kalau segaris besar paruh-paruh lah antara negeri dan swasta, karena memang di negeri itu ya perguruan tinggi relatif lebih banyak yang sudah maju begitu tapi tidak berarti yang BTS tertinggal, yang BTS juga banyak yang bagus-bagus sehingga ya paruh-paruh lah antara negeri dan swasta. Tapi kalau dari jumlah proposal dari swasta jauh lebih banyak. Hmm, hmm. Kalau dari yang Bapak lihat sejauh ini sudah cukup menjawab kebutuhan industri atau masih ada yang mementingkan riset dan inovasi ini sebagai riset dan inovasi aja gitu, nggak bisa diterapkan di industri, Ya, atau lama-lama mulai lebih bermanfaat untuk hidup. ya dari teman-teman di kampus tentu mereka sangat senang karena karyanya tidak berhenti menjadi paper saja, tidak Ya, berhenti sebagai pajangan saja, tapi betul-betul dimanfaatkan dan harapannya melalui pemanfaatan itu nantinya ada hak kekayaan intelektual ya akan bisa menjadi ya tambahan penghasilan bagi kampus, tambahan penghasilan bagi para dosen ya. Kalau kita melihat di luar negeri itu para peneliti itu banyak yang menjadi kenapa mereka rajin meneliti, rajin berinovasi itu karena ini bisa menjadi sumber penghasilan ke depannya, meningkatkan kesejahteraan sekaligus memotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi dan temuan-temuan baru. iya, iya, iya. Kalau kita mikir-mikir apa namanya, mungkin ada stereotip atau ada anggapan yang stereotip lah kalau dosen itu hanya di Ya, kampus aja gitu ya, ya, nggak mau mendekatkan diri dengan Didu, tapi dengan Kedereka ini justru dipertemukan dan akhirnya jauh lebih bermanfaat buat buat semuanya gitu, nggak hanya untuk kampus. betul. Ya, ya. Menarik Pak. Kalau dari Pak Nizam sendiri sebetulnya target dalam tahun ini sudah selesai program matching fund-nya. Lalu proposal itu akan diwujudkan gitu ya Pak. Ya, Ya, lalu ya, eh, akan dilakukan bersama industri yang berkaitan dengan proposal mereka itu gitu ya. ya. Betul. Jadi kalau yang pertama ini kan tujuannya membangun ekosistem supaya terjadi tadi dialog antara kampus dengan Budi, Ya. terjadi mak comblang matchmaking antara kampus dengan Budi, dan yang paling penting tadi membangun kedaulatan Indonesia untuk teknologi, Hmm. untuk produk-produk dari industri sehingga industri tidak hanya sekedar menggunakan lisensi impor, tetapi akan banyak menggunakan produk-produk dalam negeri atau melahirkan produk-produk merah putih. Jadi itu yang menjadi sasaran utama kita, bagaimana kita industri kita akan melahirkan karya-karya merah putih. Kalau saat ini mungkin TKDN-nya, tanggung komponen dalam negerinya, Ya. tingkat kandungan komponen dalam negeri dari produk-produk itu katakanlah baru 30%, ya kita tingkatkan melalui riset dan pengembangan ini menjadi 35%, jadi 40%. Dengan peningkatan TKDN artinya apa? Terjadi nilai tambah ekonomi di dalam negeri, karena produk-produk itu sekarang tidak lagi diimpor, tetapi diproduksi di dalam negeri. Kita mengurangi komponen impor, kita bisa menghemat devisa, dan nantinya ini bisa menjadi ekspor, produk-produk ekspor. Ya. Kemudian
kalau saat ini mungkin 100% bahan bakunya itu impor, kita mulai mensubstitusi impor tadi dengan bahan baku produk di dalam negeri. Nah, dengan memproduksi bahan baku di dalam negeri, ini menggerakkan ekonomi baru, karena ada industri baru untuk industri bahan baku. Sehingga ini nilainya nanti akan besar sekali. Dari situlah kenapa yang namanya innovation driven economy itu di situ. Terjadilah industri-industri baru, nilai tambah ekonomi baru, bahan baku yang tadinya kita kirim bahan mentah keluar, di sana diolah, kita beli lagi sebagai bahan baku sudah berkali lipat, bisa puluhan kali lipat lebih mahal daripada bahan baku yang kita jual. Sekarang yang berpuluh kali lipat tadi dinikmati oleh masyarakat kita, oleh bangsa dan negara ini. Disitulah sangat pentingnya Kedereka ini untuk menjadi satu spirit, satu jalan hidup bagi industri, bagi perguruan tinggi, untuk tadi membangun Indonesia yang berdaulat dalam teknologi, negara Indonesia yang berdaulat dalam inovasi, dan nantinya juga ekonomi kita akan menjadi negara maju berbasis pada kekuatan dari dalam, bukan bergantung pada lisensi asing sepenuhnya, bahan baku impor sepenuhnya, dan kita hanya menjual bahan mentah yang tidak memberikan nilai tambah tinggi bagi masyarakat. Ya, ya, ya. Kalau skala industri yang berpartisipasi, Pak, dibatasi nggak sih? Ini dari mulai UMKM sampai dengan perusahaan multinasional welcome untuk kolaborasi di sini. Makanya namanya kita cari nama yang tidak menakutkan itu ya, kedai. Jadi kedai sering menakutkan ya, Pak? Di kedai itu kan ya semua orang bisa masuk, baik tukang beca, baik mahasiswa, dosen, profesor, maupun seorang yang dari kalangan ekonomi tinggi pun kalau mau kan bisa duduk di kedai itu ngobrol, ngopi, nyantai, sambil makan pisang, makan gorengan gitu kan nyaman. Suasana itu yang ingin kita bangun. Bahwa di situ tidak ada layer-layer birokrasi yang tebal, di situ tidak ada besar dan kecil, semua demokratis, bisa ngobrol di warung kopi, di kedai kopi tadi, di kedai Reka kita, untuk ketemu, saling mengisi, saling berbagi masalah, saling berbagi solusi, dan kalau ketemu nanti ya bisa dilanjutkan ke pelaminan. Jadi ini biro jodohnya di situ. Iya, iya, iya. Kalau sisi profil dari industrinya, Pak, dari seluruh Indonesia juga atau masih terbatas? Cukup beragam karena Kedereka ini juga tidak tertutup bagi program-program inovasi-inovasi sosial. Hingga misalnya di NTT itu problem di daerah sana itu yang masih tinggi stunting, angka stunting. Dan ini merupakan prioritas pemerintah selama ini untuk mengatasi stunting. Ya. Nah, ada perusahaan makanan misalnya yang kemudian berkolaborasi dengan kampus untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan anak-anak misalnya. Nah, itu menjadi satu program meskipun di NTT. Kemudian juga pemerintah daerah, banyak pemerintah daerah yang melihat Kedereka ini sebagai satu kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan ekonomi daerahnya. Ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu juga begitu, melihat ini sebagai satu peluang untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, untuk memperbaiki rantai distribusi dari produk-produk pertanian, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Jadi sangat-sangat beragam, sangat-sangat open, sangat-sangat terbuka, mulai dari yang betul-betul hard engineering ya, rekayasa tinggi, sampai ke yang soft engineering, bahkan social engineering. Jadi bidangnya pun juga tidak hanya sains teknologi, tapi juga ilmu-ilmu sosial bisa ikut berkolaborasi di Kedereka ini. Iya, iya. Terbayang mungkin selama ini industri masuk ke dunia kampus juga masih ada Ya. apa gitu ya, kesan mungkin karena nggak kenal kali ya.
Ya, ya dan betul. dan sekarang punya wadah yang sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan dunia Betul. kampus. Lalu di tahun depan Pak, udah ada rencana peningkatan lagi dari ruang lingkupnya maupun dari fund-nya, Iya, dari apa? dari sisi fundingnya ya ini karena keterbatasan anggaran yang ada di Dikti ya, mungkin kita tidak mampu lagi untuk membesarkan funding dari pemerintah. Tapi Ya, yang terutama akan kita perbaiki adalah siklusnya. Kalau tahun 2021, 2022 ini siklus mulai dari seleksi proposal sampai dengan implementasinya itu di dalam tahun yang sama karena kita memang anggaran di Indonesia ini kan agak lambat ya siklusnya meskipun dari Januari sampai Desember, tapi biasanya anggaran-anggaran itu baru siap di sekitar bulan Februari Maret gitu, sehingga baru kemudian kita mulai. Nah, belajar dari pengalaman 2 tahun ini, maka siklusnya kita geser. Seleksi proposalnya di tahun N-1, hmm, implementasinya di tahun N. Jadi hmm. kita akan memulai seleksi untuk tahun depan, bukan di tahun 2023, tapi di tahun 2022 ini. Jadi Oktober, November, Desember nanti kita manfaatkan untuk call for proposal dan seleksi proposal. Hmm. Sehingga awal tahun depan bisa segera kita mulai, sehingga waktu untuk riset dan pengembangannya bisa jauh lebih longgar begitu, Mbak Marlene. Berarti udah tinggal bulan depan ya? Udah boleh Betul, memasukkan jadi ini kita sudah teman-teman dari tim Kederika sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya, sosialisasi dan apa namanya persiapan-persiapan agar di bulan Oktober kita bisa call for proposal, di bulan November Desember proposal-proposal sudah bisa masuk, sudah bisa kita review, kita evaluasi sehingga di tahun depan bisa lebih awal implementasinya. kasih tips boleh kali Pak buat dunia kampus yang ingin mungkin berpartisipasi belajar dari proposal yang sekarang atau tahun lalu sudah masuk. Ya, jadi yang tips yang utama itu komunikasi antara kampus dengan Dudi ini harus lebih intensif. Jadi jangan ragu, jangan takut. Kadang-kadang kampus kecil belum Hmm, pernah eh, mengajukan proposal, belum pernah punya mitra perguruan tinggi. Itu barriernya, gapnya itu kadang-kadang di diri sendiri, di para dosen itu karena belum confident dan sebagainya itu enggak. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu takut. Mulailah kolaborasi dengan ide, kreativitas, inovasi itu silakan kita dorong bersama-sama agar ide, inovasi itu tidak berhenti di laboratorium dan di kampus saja, tapi mengalir. Nah, saya mungkin menambahkan sedikit di Dereka ini karena tadi sifatnya itu sangat demokratis. ya, Ini juga memberi kesempatan bagi Dudi, kalau selama ini Dudi itu hanya masuk ke kampus-kampus besar, jadi sekarang bisa punya akses ke seluruh kampus. Oh, ternyata di sana ada pakar di bidang ini toh. Oh, ternyata di sana ada ide ini. Nah, itu mendemokratisasi akses dari industri ke kampus dan sebaliknya. Kampus dari pelosok negeri itu bisa muncul. Kemarin itu ada kembali ke NTT. Ada kampus di NTT yang selama ini mungkin tidak didengar di Jakarta misalnya, itu ya. bisa menyampaikan idenya ke perusahaan-perusahaan multinasional di Jakarta dan mendapatkan funding ke Dereka. Jadi hal semacam itu terjadi melalui komunikasi yang ini, dan karena ini basisnya platform digital, jadi lebih lebih semakin demokratis lagi. Hmm, Tidak tidak melihat di balik orang ini, dosen ini ada kampus besar atau hanya kampus kecil, hmm, karena ya, approach-nya adalah individu. Jadi sekali lagi itu konsepnya kedai, ya, tidak ya, institusi yang maju, tapi individu dosen. Nah, di situ ya. kan letaknya kreativitas dan inovasi. Nanti setelah kontrak, baru itu diinstitusikan. Tapi sebelum kontrak, itu sifatnya ya ketemu antara person dengan person. Karena Hmm, person to person contact inilah yang
menjadi kunci untuk terjadinya tadi perkawinan antara kampus dengan Dudi. Ya, ya. Berarti rasa minder itu masih sangat besar ya Pak di Ya, dunia. masih ada di teman-teman kita dari kampus-kampus kecil yang belum pernah memenangkan hibah dari kementerian, merasa tidak update dengan perkembangan di industri-industri besar begitu. Ya, ya. Dari misalnya hanya kampus satu akademi hanya punya satu program studi tapi punya ide inovasi gitu Bisa, jadi bisa kita ya. tidak lagi melihat institusi besar dan kecil, nggak masalah. Yang penting ada dosen yang kreatif, inovatif, atau Ya, mungkin mahasiswa yang kreatif, inovatif dengan bimbingan dosennya, itu bisa untuk eh, mencari mitra industri. ya, ya, ya. Kalau berkelompok boleh Pak? Kelompok Boleh dosen. juga yang bentuknya konsorsium. Hmm, Saat ini misalnya ada konsorsium dari beberapa perguruan tinggi bermitra dengan satu BUMN untuk membuat satu produk. Produknya belum saya ceritakan, tapi nanti mudah-mudahan ini akan menjadi produk yang breakthrough juga secara nasional untuk pengembangan ekonomi hijau ke depan. hmm, hmm. Iya, iya. Jadi kesempatannya sebenarnya terbuka lebar, tinggal dimanfaatkan saja untuk dunia kampus, untuk manfaatkan platform ini ya Pak ya. Betul sekali, Pak Marlin. Kalau tren di 2000, mungkin bukan tren, tapi cenderungan ke depannya, di tahun depan atau beberapa tahun ke depan, Pak Nizam melihatnya seperti apa? Ya, mudah-mudahan dengan mulai bangkitnya kesadaran tentang kolaborasi dan pentingnya R&D, itu harapan saya ini nanti akan menjadi ekosistem yang seperti bola salju begitu ya, semakin lama semakin banyak yang tertarik dan mungkin pendanaan pemerintah bisa semakin kecil, tidak secara proporsional ya, artinya dari industri bisa akan semakin besar seperti tadi saya contohkan misalnya di beberapa perusahaan itu sudah mulai oke, ini kita akan danai penuh dari perusahaan saja. Itu juga sudah mulai muncul. Nah, alhamdulillah misalnya tahun ini itu Kementerian BUMN ketika melihat dari ini beberapa kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan BUMN ternyata sukses melahirkan produk-produk merah putih. Nah, Hmm, Kementerian BUMN melihat ini, oh ini perlu untuk didorong dan akselerasi melalui Kementerian BUMN sehingga kita akan launching itu kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Dikbudristek. Nah, nanti ke depan juga saya berharap nanti sektor-sektor juga akan begitu. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian, semua akan melihat ini sebagai satu ekosistem yang perlu dibangun untuk membangun Indonesia yang semakin baik lagi ke depannya. Kalau tadi di tingkat kementerian, kalau di tingkat misalnya pemerintah daerah gitu Pak, atau apa namanya BUMD gitu ya, itu Ya, bagaimana antusiasmenya Pak? ya. Dengan pemerintah daerah juga kita sudah punya kerjasama dengan asosiasi dari bupati atau pimpinan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai melihat R&D ini sebagai satu kebutuhan. Dan kalau di Hmm, daerah, yaitu mulai dari BUMD sampai ke tadi BUMDes. hmm. Ini sudah banyak sekali yang berjalan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di tingkat daerah melalui Kederika ini. Dan semuanya dijalankan melalui platform online di Betul, betul. Dereka gitu. Iya, 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 iya. Para misalnya yang ingin submit proposal pun nggak usah ngeprint paper banyak-banyak iya. gitu lah. Harus menyiapkan dokumen yang Hmm, tebal dan harus mengirim iya, iya, iya. cukup melalui platform yang sangat simple. Proposalnya pun juga kita buat template atau formatnya sesederhana mungkin. Yang penting idenya apa, konsepnya apa, gimana implementasinya, dan berapa pendanaan dari industri,
berapa Ya. yang dibuka dari kementerian, dana tersebut akan digunakan untuk apa. Itu saja. Hmm, hmm. Kalau dalam proses seleksi yang diterapkan bagaimana, Pak? Ya, proses seleksinya pun juga kita buat sesimpel mungkin melalui pitching. Hmm, Jadi dari tim pengusul, paparan singkat 3 menit, 5 slide, 6 slide, kemudian diskusi dengan para reviewer, dan reviewernya datang dari kampus dan dari dunia usaha, dunia industri, sehingga punya perspektif yang utuh. Setelah diskusi itu, ya disimpulkan terus atau perbaikan atau belum layak untuk mendapatkan pendanaan. Jadi sangat-sangat cepat proses reviewnya. iya, iya, iya. Jadi kalau pendengar Trijaya mungkin di dunia kampus yang sekarang bergerak di R&D ataupun punya ide dan inovasi yang kira-kira bisa nih masukin ke Kedereka, udah bisa mulai Oktober ya Pak ya? Insya Allah Oktober nanti akan kita call for proposal bagi insan dikti maupun insan industri Ya, untuk submit proposal. baik. Pak Nizam, ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan? Mungkin juga terkait dunia riset kita ke depan, agar kita makin berdaulat, makin berdaya di negeri sendiri, punya R&D yang maju, ada pesan ataupun penyampaian dari Pak Nizam yang ingin disampaikan, silakan Pak. eh ya, karena ini yang kita bangun adalah ekosistem. Ekosistem itu membutuhkan semua pelaku, semua pemangku kepentingan untuk sadar pentingnya investasi di R&D. Saya mengapresiasi teman-teman dari media yang juga sudah turut serta menggelurakan semangat untuk membangun kedaulatan dalam mereka cipta, dalam riset dan inovasi ini. Ini saya harapkan menjadi gerakan, menjadi satu kesadaran bersama untuk membangun produk-produk merah putih, membangun karya-karya yang berbasis pada inovasi, kreativitas kita, dan nantinya akan menggerakkan ekonomi yang jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan kalau kita hanya mengandalkan lisensi dan impor saja. Jadi harapan saya kerjasama itu akan terus semakin erat, semakin kokoh, dan saling melengkapi antara ya kolaborasi pentahelix lah antara kampus, dunia usaha dan industri, pemerintah, media, dan dunia perbankan untuk dunia pendanaan untuk bisa bersinergi, saling mengisi, saling melengkapi untuk memajukan bangsa ini secara lebih cepat lagi. Terima kasih, Pak Martin. Terima kasih Pak. Kedai Reka bisa diakses di website mungkin ya Pak? Ya, kederika.kemdikbud.go.id. Kedai Reka Kemendikbud.co.id. .go ya Pak? Ya. Oke. Ya Pak, ini obrolan sangat menarik dan cocok sebetulnya dengan tema ulang tahun Trijaya. Kita akan ulang tahun 32 tahun. Kita usung tema itu tema teman kolaborasi. Jadi Ya. kita ingin juga ya udah hari gini ya Pak ya, udah saatnya lah kolaborasi, nggak ada lagi persaingan yang terlalu sekat-sekat gitu, tapi udah saatnya. Tadi terakhir Pak Nizam sebutkan tentang kolaborasi pentahelix. Ya. Itu sering kita dengar, tapi di lapangan itu harusnya kita lebih bisa berkolaborasi lebih lagi Ya. di antara 5 unsur tadi gitu ya Pak ya. 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 Maaf, saya koreksi websitenya ya. Untuk lebih memudahkan itu bisa www.kederika.id. Dereka.id. Oh, jadi lebih simpel. Belum yang panjang tadi kemdikbud.go.id, tapi cukup kederika.id. Ya, dalam kolaborasi itu saya memberikan istilah SWIFT ya. SWIFT itu SWIFT. Jadi pertama S itu singkatan dari shared vision. Kita punya mimpi bareng, mimpi bersama bahwa masa depan Indonesia itu cerah, tetapi harus dilakukan melalui
inovasi, melakukan riset dan pengembangan, shared vision, mimpi bersama karena Budi pasti juga bermimpi masa depannya akan lebih baik daripada sekarang. Perguruan tinggi juga bermimpi hasil risetnya itu dimanfaatkan oleh industri. Jadi shared vision. Yang kedua, win-win, harus saling menguntungkan. Jadi kadang-kadang perguruan tinggi hanya melihat dari kepentingan sendiri, industri melihat dari kepentingan sendiri. Ini harus saling melihat apa sih yang bisa diberikan bagi yang lain, di samping melihat apa sih manfaat yang saya peroleh, jadi saling win-win, saling menguntungkan. Yang ketiga, inisiatif. Jadi harus ada inisiatif dari kedua belah pihak, tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Yang satu berinisiatif, yang satu nggak jawab gitu. Jadi inisiatif. Yang keempat, F itu fast result ya, harus ada hasil yang segera terwujud. Karena kalau enggak, itu sulit untuk menjadi momentum untuk berkolaborasi terus. Jadi harus ada hasil yang segera terwujud. Dan yang kelima itu adalah T, trust. Nah ini yang penting, membangun saling percaya antara dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. SWIFT ini kunci yang kita pegang di dalam membangun ekosistem berdaya. Demikian, Mbak Marlene. Terima kasih. Pasti banyak yang udah mulai ngecek-ngecek nih Pak, atau udah mulai mikir-mikir R&D atau riset mana lagi nih yang bisa di-submit ke Dereka gitu ya Pak ya. Yeah. Semoga kedepannya makin banyak yang ikutan dalam ekosistem ini, makin ada kesadaran juga dari semua pihak atas pentingnya riset kita, biar kita bisa berdaya di negeri sendiri, nggak bergantung ke lisensi maupun ke produk impor. Pak PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pak Nizam, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Sukses dan sehat-sehat selalu, Pak Nizam. Amin, sama-sama, Marlene. Terima kasih juga untuk produser, operator, dan tim yang bertugas. Saya Marlene di 32 tahun Trijaya, teman kolaborasi. Sampai jumpa.